tadi sudah disampaikan ke majelis hakim ya. Nanti kita tunggu keputusan dari majelis hakim. Karena memang di acara pidana kita ataupun pedoman mengadili perkara anak dan perempuan itu tercantum secara jelas sudah disampaikan bahwa persidangan terbuka dalam situasi tertentu bisa dikecualikan kalau materinya terkait dengan kekerasan seksual. Kita tahu persis kalau dari berkas yang kami pelajari dan dari proses persidangan yang sudah berjalan ini ada salah satu materi yang penting yaitu tentang dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Jadi itu adalah salah satu poin penting untuk penghormatan terhadap acara pidana, makanya kami mengajukan hal tersebut. Itu sudah jelas kami sampaikan tadi dan surat resmi juga sudah disampaikan. Tergantung nanti hakim mengabulkan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin update juga poin-poin krusial yang terungkap dalam fakta persidangan tadi, yaitu terkait salah satunya terkait dengan skenario Duren 3. Jadi tadi terkonfirmasi secara jelas bahwa skenario Duren 3 itu atau informasi yang tidak benar itu terkait dengan dua hal saja, tidak ada yang lain. Tadi beberapa saksi ada 3 atau 4 saksi mengkonfirmasi itu, yaitu satu terkait dengan peristiwa tembak menembak. Jadi peristiwa tembak menembak itu sebenarnya tidak terjadi. Yang kedua terkait dengan pelecehan seksual di Duren 3. Jadi itu terkonfirmasi tadi pada setidaknya 3 atau 4 saksi. Dan tidak ada poin lain yang merupakan skenario atau informasi yang tidak benar terkait dengan perkara. Kenapa ini penting? Karena kita perlu membuat garis yang lebih terang dan jelas antara fase skenario dengan fase prosedur. Jangan sampai dicampur adukan. Misalnya terkait dengan antara pelecehan seksual versus kekerasan seksual di Magelang. Itu dua hal yang berbeda. Benar bahwa pelecehan seksual di Duren 3 itu adalah bagian dari skenario yang kemudian kita tahu kasusnya juga di Duren 3. Itu satu hal yang harus dipisahkan dengan fakta dan peristiwa adanya dugaan kekerasan seksual di Magelang terhadap Ibu Putri Chandrawati, dan itu adalah salah satu poin yang menurut kami itu akan dibahas dalam sesi Bu Putri memberikan keterangan apakah sebagai saksi ataupun sebagai terdakwa. Di berkas perkaranya itu yang tercantum. Tentu saja hukum acara sudah mengatur pengecualian terkait dengan persidangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sama-sama kita mendengar bahwa Richard Eliezer atau RE justru yang paling konsisten, yang paling banyak menjelaskan tentang salah satu poin dari skenario yaitu tembak menembak. Richard menjelaskan pada beberapa saksi dan bahkan tadi juga terbukti di persidangan bahwa ada reka adegan yang dilakukan oleh Richard yang bahkan bisa membuat seorang anggota kepolisian yang sudah punya pengalaman 20 tahun itu meyakini bahwa itu benar. Artinya apa? Kalau kita simak baik-baik proses persidangan, keterangan yang tidak benar, keterangan bohong, dan reka adegan yang tidak benar yang dilakukan oleh Richard terkait dengan tembak menembak itu disampaikan sangat lancar dan juga meyakinkan anggota Polri yang bertanya atau melakukan pemeriksaan. Dan tentu saja wajar kalau kita bertanya, apakah keterangan-keterangan Richard yang lainnya itu disampaikan secara jujur atau ada bagian kebohongan dari keterangan Richard tersebut. Itulah yang akan diuji nanti minggu depan
karena di sidang minggu depan lah Richard diperiksa sebagai saksi untuk perkara MS dan PC, Pak Ferdi Sambo dan Mas Putri. Bagaimana cara membuktinya? Cara membuktinya adalah yang pertama, konsistensi keterangannya harus dilihat. Yang kedua, keterangan yang disampaikan itu harus diuji dengan bukti lain dan juga saksi-saksi yang lain. Kalau keterangan tersebut hanya keterangan tunggal yang berdiri sendiri, itu tidak bernilai secara hukum kalau tidak terkait dengan keterangan saksi yang lain. Karena itulah kami sangat concern jangan sampai ada kebohongan yang disampaikan di persidangan, sekalipun itu adalah seorang justice kolaborator, pihak yang mengajukan justice kolaborator. Dan yang kedua, jangan sampai satu keterangan saksi saja yang tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain itu digunakan untuk menghukum atau menghakimi atau memberikan judgement terhadap seseorang. Itu yang harus kita lihat dan perlu kita lihat secara hati-hati. Karena satu keterangan saksi harus berkesesuaian dengan keterangan saksi lain dan bukti-bukti. Ini prinsip dasar dalam hukum acara pidana yang kami gunakan untuk menguji setiap keterangan saksi. Jadi apakah saksi itu benar atau tidak benar kita harus uji. Tidak bisa langsung, oh saksi A kita harus percaya sepenuhnya, saksi B kita tidak percaya sepenuhnya dan lain-lain. Kita mencari kebenaran material di sini, itu poin penting. Saya kira